Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Kaulan Sadida, NIM A1C40042 dari kelas reguler B R003 Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul tipe-tipe telur. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Baiklah, adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama ada pisau, yang kedua ada wadah, yang ketiga ada masing-masing telur, yaitu ada telur puyuh, telur ayam, dan telur bebek, di mana masing-masing telur ini ada yang sudah direbus dan ada yang mentah. Yang pertama yaitu dipecahkan telur ayam yang masih mentah dari kutub vegetalnya. Selanjutnya ada pada telur bebek. Berikutnya yaitu telur mentah pada telur puyuh. Selanjutnya yaitu telur ayam yang sudah direbus, maka kita potong. Selanjutnya yaitu pada telur bebek. Yang terakhir yaitu pada telur puyuh yang sudah direbus. Yang pertama pada telur ayam. Pada telur ayam di luar sini terdapat cangkang, di mana cangkang ini berfungsi sebagai pelindung utama pada telur, dan di cangkang terdapat pori-pori. Pori-pori tersebut berada di seluruh cangkang, di mana pori-pori ini berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Kemudian ada membran cangkang, yaitu selaput tipis yang berada di dalam cangkang telur. Di salah satu ujung telur terdapat selaput tipis ini dan tidak menempel pada cangkang, sehingga terbentuk rongga udara. Rongga udara tersebut berada pada ujung sini, di mana pada ujung sini merupakan kutub vegetal. Kemudian ada yang namanya keping embrional. Keping embrional ini terdapat pada di dalam yolk.
keping embrional ini merupakan calon individu baru. Kemudian ada kuning telur atau yolk yang merupakan sumber cadangan makanan pada embrio. Kemudian ada membran vitelin. Membran vitelin ini berfungsi untuk membungkus kuning telur. Berikutnya yaitu ada albumin atau putih telur, di mana putih telur ini berfungsi untuk melindungi embrio dari guncangan, dan putih telur ini juga berfungsi sebagai cadangan makanan dan air. Putih telur ini sendiri terdiri dari putih telur yang cair dan putih telur yang agak kental. Berikutnya yaitu ada kalaza yang merupakan tali kuning telur yang berfungsi sebagai untuk menahan kuning telur agar tetap berada pada tempatnya. Berikut adalah bentuk kalaza. Selanjutnya yaitu ada telur bebek. Telur bebek memiliki cangkang yang berwarna biru muda atau toska yang berfungsi sebagai pelindung telur. Dan pada telur bebek terdapat membran cangkang, di mana membran cangkangnya yang salah satunya ini membran cangkang menempel pada cangkang dan satunya lagi tidak menempel pada cangkang. Nah, yang tidak menempel pada cangkang ini disebut dengan rongga udara, di mana rongga udara ini berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Kemudian di sini terdapat lagi kuning telur, di mana kuning telur pada telur bebek warnanya lebih terang daripada telur ayam, dan kuning telur ini berfungsi sebagai sumber energi. Kemudian di sini terdapat membran vitelin, di mana membran vitelin ini berada di seluruh lingkaran kuning telur, di mana membran vitelin ini berfungsi untuk membungkus kuning telur. Selanjutnya pada telur bebek terdapat 4 lapisan, yaitu pada putih telurnya atau albumin, di mana ada lapisan tebal, lapisan tipis, lapisan kental, dan lapisan yang encer. Kemudian di sini terdapat kalaza yang merupakan tali kuning telur yang berfungsi untuk menahan kuning telur dari goncangan. Kemudian di sini terdapat yang namanya keping germinal, di mana keping germinal ini merupakan calon individu baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telur bebek merupakan telur yang memiliki tipe megalesital, di mana vitelusnya itu berjumlah sangat banyak. Kemudian berdasarkan penyebaran yolknya, telur ini termasuk telolesital dan juga termasuk telolesital yang berat karena kutub vegetatifnya lebih besar dari kutub animalnya. Kemudian yang terakhir ada telur puyuh, di mana telur puyuh ini memiliki cangkang yang bentuknya corak dan di mana corak tersebut berwarna hitam kecoklatan. Cangkang ini berfungsi untuk melindungi telur. Kemudian ada yang namanya membran cangkang. Membran cangkang ini merupakan selaput tipis, di mana membran cangkang ini ada yang menempel pada cangkang telur dan ada yang tidak menempel pada cangkang telur. Yang tidak menempel pada cangkang telur membentuk rongga udara, di mana rongga udara ini merupakan tempat pertukaran udara atau gas agar telur dapat bernafas. Kemudian ada yolk atau kuning telur, di mana yolk ini berfungsi sebagai sumber cadangan makanan pada embrio. Kemudian di sini terdapat yang namanya membran vitelin. Membran vitelin mengelilingi kuning telur, di mana membran vitelin ini berfungsi untuk membungkus kuning telur. Kemudian di sini terdapat kalaza. Kalaza merupakan tali kuning telur, di mana kalaza ini berfungsi untuk menahan kuning telur dari goncangan. Kemudian di sini terdapat yang namanya keping germinal. Keping germinal ini merupakan calon individu baru. Kemudian yang terakhir ada putih telur atau albumin yang merupakan pelindung embrio, dan albumin ini merupakan putih telur yang melindungi kuning telur dari guncangan dan sebagai cadangan makanan dan air.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa telur puyuh merupakan telur yang tipenya megalosital karena memiliki banyak iok, dan berdasarkan penyebaran iok ini termasuk telolesital, yang dimana termasuk telolesital yang berat. Demikianlah hasil praktikum pada kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.